Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Saya Muhsaiful Amri, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 1, akan melaksanakan uji kinerja. Pembelajaran yang saya ambil adalah pembelajaran luring pada kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran ke-1 di SD Negeri Jeleper 1, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Hari ini ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Kelas 5 hebat-hebat, masuk semua dan rapi semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, supaya ilmu yang kita terima nantinya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Yuk dipimpin yang berdoa, yang memimpin berdoa hari ini, yang piket siapa? Mas Latif ya. Iya, Mas Latif sini dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Terima kasih Mas Latif yang sudah memimpin berdoa di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu nasional agar kita lebih semangat di pagi hari ini ya, sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Kita hari ini akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan untuk berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lebih dalam mempelajari materi hari ini, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, ya kita mengingat kembali materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang apa? Iya betul, organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia itu ada apa saja kemarin itu? Ada hidung, ada faring, ada bronkus, ada laring, ada trakea, paru-paru. Ya itu betul ya. Kemarin kita mempelajari ini ya, ada hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, paru-paru, diafragma. Itu yang kita pelajari kemarin tentang organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Yang kedua, cara menjaga udara agar tetap bersih. Yang ketiga, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Kemudian menemukan informasi dari sebuah teks. Dan yang kelima, membuat pertanyaan beserta jawaban sesuai teks bacaan.
Oke, sekarang perhatikan semua ya. Pak Amri punya video cerita ya. Perhatikan ini semua. Nah, Kakak punya cerita nih buat adik-adik. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Ada sebuah sepeda motor melewati mereka. Sepeda motor itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung kelabu. Edo jadi terbatuk-batuk. Siti dan Dayu segera menutup mulut dan hidung mereka. Sorenya, Edo bermain di bawah pohon rindang. Edo merasa senang karena ia tidak batuk-batuk lagi. Udara di sekitarnya pun terasa sejuk dan bersih. ya, itu ya. Tadi sebuah video menceritakan siapa tadi? Siti dan teman-temannya tadi ya yang berjalan. Kemudian dia apa tadi? Lah, batuk-batuk. Akibat terkena apa tadi? Asap kendaraan. Tapi pada sorenya siapa ini? Iya, Edo merasa apa? Segar ya, karena dia di bawah pohon yang rindang. Ya, dari video yang ditampilkan tadi, yang Pak Amri tampilkan tadi, ya, permasalahan yang muncul dari cerita tadi yang pertama, Dayu jadi terbatuk-batuk, diikuti yang lainnya segera menutup mulut dan hidung mereka. Apa yang terjadi tadi? Ya, nanti kalian akan diskusikan. Kemudian, apakah asap kendaraan mempengaruhi organ pernapasan Dayu? Apa saja yang dapat mempengaruhi organ pernapasan? Ya. Terus, apa yang harus kamu lakukan agar udara di lingkunganmu itu terasa segar? Ya. Berkaitan dengan cerita Dayu itu, Pak Amri punya sebuah berita yang Pak Amri ambil dari media elektronik. Ya, perhatikan ini. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Berdasarkan data dari aplikasi Airvisual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543.000 kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemi, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia tahun 2012. Polusi udara di Jakarta tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia. Kendaraan bermotor yang tumbuh tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara di sekitar Jakarta, budaya membakar sampah, dan beberapa bulan terakhir diperparah oleh kemarau. Itu tadi mengenai polusi udara. Ya, jadi tidak hanya Dayu di cerita tadi, ternyata polusi udara itu terjadi di mana tadi? Di Jakarta, menyebabkan berbagai macam apa tadi? Penyakit pernapasan, macam-macam tadi, ya. Penyebabnya apa saja tadi di situ? Kenapa ada polusi tadi? Asap kendaraan salah satunya. Asap apa lagi tadi? Asap pabrik diantaranya. Kemudian asap rokok. Kemudian ada tadi lagi ya. Iya, dan lain-lain tadi. Sekarang saatnya kalian untuk mendiskusikan sebuah permasalahan tadi. Ya, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti setelah selesai mendiskusikan ditulis di LKPD yang Pak Amri nanti berikan. Kemudian untuk masing-masing kelompok ya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap?
Oke, sebelum kita diskusi kita semangat dulu, tepuk semangat ya. Yuk, tepuk semangat. Oke, Pak Amri bagikan dulu. Ini LKP 1. Di kelompok sudah diberikan Pak Amri ya, ada LKP, ada 2 LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2. Oke. Untuk staples boleh dilepas dulu, staplesnya boleh dilepas. Untuk nama-nama kelompoknya ditulis di tempat yang telah disediakan. Ya, ditulis nama panggilannya boleh. Pakai ballpoint saja, pakai ballpoint. Ditulis pakai ballpoint. Silakan kalian diskusikan. Kalian boleh membuka buku referensi yang ada di meja kalian. Kalian boleh mencari di buku referensi yang sudah ada di meja kalian itu. Menggunakan spidol garis-garis. Jadi garis-garisnya pakai spidol agar terlihat jelas. Boleh diwarnai, kalau bawa spidol yang berwarna boleh diberi warna. Untuk penulisannya pakai ballpoint saja. Nah, oke. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Pak Amri. Boleh pakai penggaris. Boleh. Pakai penggaris boleh. Untuk bagannya boleh bermacam-macam. Boleh kotak, boleh lingkaran, boleh segitiga, ataupun boleh gambar apa saja, boleh.
Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah. Untuk kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 5 bagaimana? Sudah? Ya, sudah semua. Kalau sudah selesai semuanya, saatnya kita menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya. Untuk yang pertama, siapa yang mau maju untuk yang pertama kali? Yuk, dari kelompok 1 dulu. Yuk, maju. Oke, perwakilan dari kelompoknya. Ya. Nanti dibacakan soalnya, kemudian nanti jawabannya seperti apa. Oke. Ya. Untuk yang lain perhatikan, apabila ada temanmu yang sedang membacakan hasil diskusinya, ya, kalian harus perhatikan. Jawabannya, bandingkan dengan jawaban yang ada di kelompokmu. Apakah jawabannya sama, apakah berbeda? Kalau ada yang berbeda, nanti bisa menanggapi temanmu yang di depan sini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, ketika Dayu dan teman-temannya berjalan sepanjang tepi jalan raya, Dayu jadi terbatuk-batuk. Kemudian yang lainnya segera menutup mulut dan hidung mereka. Apa yang sedang terjadi pada mereka? Apa jawabanmu? Terkena asap tebal dan hitam. Ya, terus nomor 2, jawabannya apa? Karena Apakah asap kendaraan mempengaruhi organ pernapasan Dayu? Iya, karena Dayu menjadi terbatuk-batuk. ya. Ya udah duduk, yuk. Duduk. Ya. Udah. Sekarang kalau sudah semua, ya saatnya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, siapa yang mau maju? Ini? Oke, dari kelompok 3, yuk maju ke depan. Ya. Ya. Yuk sini. Nanti dulu. Perhatikan, ketika ada temanmu yang sedang menyampaikan hasil diskusinya di depan, kalian tidak boleh rame sendiri ya. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan jawabannya. Ya, bandingkan dengan jawaban kelompok masing-masing. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Nanti jika jawabanmu berbeda, boleh memberi tanggapan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi organ pernapasan? Faktor fisik, faktor genetik, faktor lingkungan. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan mempengaruhi organ pernapasan? Yang pertama faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Oke, terima kasih dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil kelompoknya. Kita berikan tepuk hebat. Tepuk hebat. Jempol hebat. Oke, sekarang selanjutnya. Siapa yang mau maju selanjutnya? Kelompok mana? Oke, dari kelompok berapa ini? 2 ya. Oke, silakan maju ke depan dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Ya, sini. Sebelah sini. Ya. Di depan sini. Semuanya diperhatikan, ya, semuanya diperhatikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Jawabannya ya, dibaca. Banyak pepohonan besar dan tanaman. Sekarang yang selanjutnya nomor 5. Apa alasanmu memilih jawaban ini? Alasannya? Desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman udaranya akan lebih sejuk daripada kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor. Iya,
Terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ketika kita beri tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Kemudian untuk selanjutnya, siapa kelompok selanjutnya yang berani maju? Dari kelompok 5 dulu. Yo, kelompok 5 sini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi. Menurutmu apa yang harus kami lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Mana bumi sekitar? Menurutmu apa yang harus kamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Menanam pohon di sekitar rumah. Gitu ya. Kita beri tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Oke, sekarang selanjutnya kelompok siapa yang terakhir ya? Yuk silakan maju ke depan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, diskusinya yaitu tentang apa ini? Buatlah bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Ini bagus bagannya, diberi warna yang berbeda-beda. Yuk silakan dijelaskan ini. Oke, Gang, jelaskan dari sini. Nah, yuk jelaskan. Yang keras. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang satu faktor fisik, yaitu misalnya pada dari terlahir dini. Sambil ditunjuk. Dua faktor penyakit. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang satu faktor fisik. Faktor fisik. Misalnya pada bayi terlahir dini. Dua faktor penyakit. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian ada faktor apa lagi? Faktor lingkungan, yaitu lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Iya, bagus ya. Itu hasil dari kelompok 4. Kita beri tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Ya, itu tadi kalian semua dari 5 kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Yuk, perhatikan ya, dari yang kalian diskusikan tadi, yaitu penyebab gangguan pernapasan itu ada macam-macam. Di antaranya seperti yang ada di depan. Faktor apa itu? Faktor fisik. Ya, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor fisik tadi juga sudah disebutkan di bagian tadi. Ya, kemudian yang kedua ada faktor apa? Faktor penyakit. Contohnya seperti itu, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Ada penyakit influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Seperti yang terjadi pada video di awal tadi, terkena kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga, ada faktor apa lagi? Ada faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan dihasilkan dari apa saja? Ada dari asap kendaraan, dari asap pabrik, dan asap rokok dan sebagainya. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Ya, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, siapa yang bisa? Menanam pohon. Nah, ya, yang pertama melakukan penghijauan atau menanam pohon. Selanjutnya kita bisa menggalakkan gerakan bebas asap rokok. Ya, itu gambarnya ada sebuah kampung, sebuah desa yang bertuliskan kampung bebas asap rokok. Di sana warganya tidak ada yang merokok sama sekali. Kemudian mengupayakan apa? Pengurangan emisi. Apa itu emisi? Yaitu sisa pembakaran. Bisa dari pabrik, bisa dari rumahan, membakar sampah. Ya, itu sama juga dengan sisa pembakaran. Kemudian setelah kita tadi melihat video, ya, video tentang
gangguan pernapasan, penyebabnya ya. Lah, ini ada sebuah berita yang Pak Amri ambil dari media cetak. Kalau yang tadi dari media elektronik. Yang berjudul apa itu? Kul desak lantaran jerebu. Itu sudah ada di bahan ajarmu di situ. Kalian boleh buka. Ya. Kalian boleh buka untuk lebih jelasnya. Kul desak lantaran jerebu. Di Alke. Dari bacaan itu, kul desa apa artinya kul desa itu? Jalan buntu. Kemudian jerebu itu apa? Asap bercampur partikel. Sekarang saatnya kalian mendiskusikan untuk LKPD yang kedua. Silakan dibuka untuk LKPD yang kedua. Seperti ini tampilannya LKPD yang kedua. Untuk nama seperti tadi silakan kalian tulis di kolom di kotak yang telah sediakan di LKPD masing-masing. Perhatikan buka LKPD 2 ya. Dari situ ya, perhatikan dari bacaan yang sudah ada di situ nomor 1 itu ya, perhatikan setiap poinnya. Pada teks bacaan kul desak lantaran jerebu temukan 3 informasi penting yang terdapat di dalamnya. Ya, informasi penting apa yang ada di dalam bacaan itu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan pada Pak Amri ya untuk setiap pertanyaannya. Gimana? Kesulitan sini. Untuk kelompok 5 sudah selesai.
Kalau sudah selesai, kita maju kelompoknya. Sudah semua ya. Yuk sekarang saatnya kita maju ya, menyampaikan hasil diskusinya yang telah kalian diskusikan. Untuk yang pertama, dari kelompok mana ini? Yang pertama? Oh, dari kelompok 5 dulu. Dari kelompok 5. Yuk silakan maju. Salah satu boleh maju ke depan ya untuk menyampaikan hasilnya. Ya, dua orang boleh, 2 orang. Dua orang boleh. Ya. Ya. Yuk, perhatikan. Yang lain diperhatikan ya, yang lain diperhatikan ketika ada temannya yang maju menyampaikan hasilnya, yang lain diperhatikan jawabannya. Yuk silakan dibaca hasilnya. Kata tanya apa? Ya, ini untuk kelompok 5 akan membuat pertanyaan dan jawaban tentang kata tanya apa. Ya, yuk dibaca. Apa nama satelit Amerika Serikat? Nama satelit Amerika Serikat adalah NASA. Apa nama satelit Amerika Serikat? Jawabannya, nama satelit Amerika Serikat adalah NASA ya. Untuk soal dan jawaban ini sudah ada di bacaan yang itu ya, sudah ada di bacaan. Untuk selanjutnya kelompok mana yang mau maju selanjutnya? Oh ini kelompok 4 dulu, Yuk silakan maju untuk kelompok 4. Nah, yuk berdua. Nah, yuk sini. Ya, yang lain perhatikan, yang lain diperhatikan. Yuk, maju ke depan. Yuk. Cek yang mana ini? Untuk kelompok 4 akan membuat pertanyaan dan jawaban tentang mana? Kata tanya di mana? Yuk. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jawa. Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan. Itu ada di bacaan tadi. Oke ya. Kita beri tepuk hebat dulu untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Jempol. Hebat. Gitu. Oke, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Untuk LKPD yang kedua tadi, yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Perhatikan bersama-sama ini video yang ada di depan kalian ini. Kita simpulkan dari LKPD yang telah kalian kerjakan tadi ya. Perhatikan ini. Pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan objek atau benda. Contohnya, apa saja partikel yang terkandung di dalam asap pembakaran? Berikut jawabannya. Kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Misalnya, siapa yang terkena dampak dari pembakaran yang terjadi di Riau? Berikut jawabannya. Siapa ya? Itu tenang. Selanjutnya, kata tanya di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana narasumber mengungsi untuk sementara waktu? Ini dia jawabannya. Menanyakan sebuah tempat. Kemudian, kata tanya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan. Misalnya, bagaimana pantauan indeks pencemaran udara di daerah Riau? Nah, ini dia jawabannya. Terakhir, kata tanya mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Seperti, mengapa narasumber memboyong keluarganya keluar kota? Berikut jawabannya.
Ya, itu tadi yang dapat kita simpulkan ya dari LKPD yang kedua tentang kata tanya. Ada apa, di mana, siapa, bagaimana, ya, dan mengapa. Sekarang semua buku bisa dirapikan di atas meja. Ya, semua buku dan LKPD-nya silakan dirapikan di atas meja. Pak Amri akan memberikan evaluasi untuk hari ini, ya. Nanti akan Pak Amri berikan soal evaluasi, nanti dikerjakan secara individu, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Oke. Silakan dirapikan dulu bukunya. Kalau sudah siap, Pak Amri berikan soalnya. Silakan diberi nama di pojok kanan atas, ya. Silakan diberi nama di pojok kanan atas. Diberikan nama. Ya, silakan diberi nama di pojok kanan bagian atas sendiri. Berikan namamu. Kemudian jawab pertanyaan itu, soalnya ada 10 pilihan ganda. Silakan dijawab. Bagi yang sudah selesai mengerjakan, nanti bisa dikumpulkan di depan. Bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan pada Pak Amri di depan sini. Bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke sini. Atau boleh dikumpulkan di kelompoknya, kemudian dikumpulkan ke depan sini. Yang sudah selesai, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sudah semua.
Ini sudah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang ditanyakan untuk hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Yuk, silakan Mas Latif. Yuk dipimpin berdoa ke depan sini. Yuk, disiapkan teman-temannya. Syabra, berdoa mulai. Terima kasih Mas Latif yang sudah memimpin berdoa di akhir pelajaran hari ini. Kita akan kembali bertemu besok dengan materi yang selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang urut dari kelompok sebelah sini.